Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tafsir surat An-Najm. Penamaan surat ini dipetik dari ayat pertama, wan najmi idza hawa. An-Najm pada surat ini, pada ayat tadi, kata As-Sa'di dan muridnya yaitu Ibnu Utsaimin, dua ahli tafsir ini mengatakan An-Najm di sini adalah ismu jinsin syamilun lin nujumi kulliha. Ini yang benar. Sahih anna an-najma ismu jinsin syamilun lin nujumi kulliha. Yang benar, najm di sini adalah isim jenis. Isim, ya, jenis nama yang syamil, meliputi seluruh jenis an-nujum. Syamil lin nujumi kulliha, meliputi seluruh jenis bintang. Jadi bukan hanya bintang tertentu, sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir yang menafsirkan An-Najm di sini, ya, bintang tertentu. Sa'di dan Ibnu Utsaimin menegaskan bahwa Najm di sini adalah isim jenis, ya, nama yang meliputi seluruh jenis bintang yang ada di langit. Surat ini Makkiyah. Surat ini Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, ya, setelah surat ini dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kita bersama dengan ayat, ya, Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan ayat mustaqillah, ayat terpisah tersendiri, pembuka setiap surat, ya, pemilah antara satu surat dengan surat yang lainnya, kecuali surat Bara'ah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wan najmi idza hawa. Al-waw di sini adalah waw qasam. Al-waw adalah waw qasam, waw sumpah. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bintang-bintang di langit. Wan najmi, demi bintang-bintang di langit. Dan sudah banyak kita lewati mengenai masalah sumpah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah. Ya, itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, bebas bersumpah dengan apa saja yang diinginkannya dari makhluk-makhluknya. Berbeda dengan makhluk itu sendiri, haram bersumpah demi selain Allah, demi salah satu makhluk, ya, bersumpah demi salah satu makhluk merupakan syirik. Ya. Wan najmi, demi bintang-bintang di langit, idza, apabila, hawa, ai yaitu
terbenam. Apabila hawa, yakni apabila telah terbenam. Kapan matahari terbenam? Kapan bintang terbenam? Terbenam, menghilang cahaya. Dengan terbenam berarti kan menghilang cahayanya. Itu terjadi di akhir malam. Itu terjadi di akhir malam. Ketika bintang itu jatuh di ufuk, terbenam di ufuk. Seperti kata Sa'di di sini, suqutuhu fil ufuq fi akhir al-lail 'inda idbar al-lail wa iqbal an-nahar. Jatuhnya, terbenamnya bintang itu di ufuk di akhir malam, ketika malam pergi. Saat malam pergi, berakhir, dan siang muncul, yang diawali dengan terbitnya fajar. Diawali dengan terbitnya fajar sampai kemudian terbit matahari. Ya, itulah waktu terbenamnya bintang. Dengan terbenamnya bintang-bintang itu di ufuk, hilanglah cahayanya, malam pun berakhir, fajar menyingsing, mulai terang, semakin terang, sampai terang benderang dengan terbitnya matahari. Dan di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, menciptakan hal itu, mengatur hal itu. Ada juga yang menafsirkan hawa di sini demi bintang di langit, idza hawa, apabila hawa. Ada juga yang menafsirkan dengan tafsir yang lain. Ya. Tapi yang tadi yang kita dengar itulah yang terkuat, yang dipilih Sa'di, ya, yang dipilih oleh Sa'di, dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Tafsir yang kedua dan juga dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin, yaitu apabila bintang itu jatuh ya sebagai panah api, ya, untuk memanah, menembak setan. Baik, itu tafsir yang lain. Dan juga itu juga dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. As-Sa'di hanya menyebutkan yang pertama tadi. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini jawabul qasam. Ini jawaban sumpah. Ini jawaban sumpahnya. Al-muqsam alaih, ya, disumpahkan atasnya.
Wan najmi idza hawa itu al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi yakni sumpah Allah, yang Allah bersumpah ya deminya, itu demi bintang-bintang apabila terbenam, menghilang cahayanya. Kemudian al-muqsam alaih, al-muqsam alaih yang merupakan isi sumpah, Allah bersumpah atasnya, yakni Allah bersumpah dengan sumpah itu atas ya sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, yaitu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma artinya tidaklah. Dhalla sesat. Sahibukum sahabat kalian, yaitu Muhammad. Khitab ini tertuju kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Yang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam selama hidup bersama Quraisy merupakan sahibuhum, merupakan sahabat orang-orang Quraisy, dikenal baik oleh mereka, sampai diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian berubah jadi musuh, dimusuhi, diperlakukan sebagai musuh, bukan sebagai sahabat. Padahal tadinya sahabat mereka yang dipercaya, yang dikagumi. Ketika diutus jadi nabi, jadi rasul, berdakwah, mendakwakan kebenaran, membawa wahyu, mereka menjadikannya adu, musuh, bukan lagi sahib, bukan lagi sahabat. Ma dhalla sahibukum, tidaklah sesat kawan kalian, sahabat kalian Muhammad dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Wa ma ghawa, dan tidak pula dia sesat dengan penentangannya terhadap kebenaran. Dan tidak pula dia sesat dengan penentangannya terhadap kebenaran. Jadi perbedaan antara dhalla dan ghawa, perbedaan antara dhalla dan ghawa sebagaimana terangkum dari penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, penjelasan As-Sa'di dalam tafsirnya, penjelasan Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, rangkuman penjelasan mereka, perbedaan antara dhalla dan ghawa, meskipun sama-sama bermakna sesat, tetapi dhalla ya, spesifikasi maknanya adalah sesat dengan sebab jahil, kebodohan. Kebodohan itu disebabkan tidak ada ilmu. Ghawa adalah kesesatan yang disebabkan penentangan terhadap kebenaran yang telah diilmui. Penentangan terhadap kebenaran yang telah diilmui.
Penentangan itu terlahir dari su'ul qasdi, jeleknya niat. Jeleknya maksud, niat. Ya, itu perbedaannya. Jadi dhalal itu, kesesatan itu an jahlin, dari kebodohan. Seperti firman Allah di akhir surat Al-Fatihah, waladdallin. Tidak pula jalannya orang-orang yang sesat karena kebodohan mereka, itu orang-orang Nasara dan yang mengikuti jalan mereka. Mereka sesat karena kebodohan. Jadi orang abdal yang disifatkan abdal adalah orang yang sesat akibat kebodohan. Itu abdal. Sesat akibat kebodohan. Sedangkan al-ghay adalah an inadin. Al-ghay an inad. Al-ghay adalah kesesatan yang bersumber dari inad. Inad yaitu penentangan. Penentangan terhadap al-haq. Mu'anadatul haq, menentang kebenaran. Setelah mengilmui kebenaran itu, setelah punya ilmu. Mu'anid, menentang. Tahu itu kebenaran tapi ditentang. Ini bersumber dari su'al qasd, jeleknya niat, jeleknya maksud yang ada di hati. Tahu itu kebenaran, namun karena jeleknya maksud dan niat maka ditentang. Memilih yang lain. Ya. Keluar dari ar-rusyd, dari bimbingan menuju al-ghay dengan penentangannya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Sungguh telah jelas ar-rusyd, ya, jalan kebenaran yang terbimbing, dari al-ghay, jalan kesesatan yang menyimpang. Jadi al-ghawi adalah orang yang sesat akibat penentangannya terhadap kebenaran yang telah diketahui. Gara-gara jeleknya niat dia, maksud dia. Bisa dipahami perbedaannya? Jadi Nabi alaihissalam dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara itu. Nabi bukan orang yang jahil, yang bodoh, melainkan berilmu, dapat wahyu dari Allah, maka dia di atas kebenaran. Tidak sesat. Dan Nabi alaihissalam adalah orang yang terbimbing bihusni qasdihi wa niyatihi, dengan baiknya maksud dan niatnya mengikuti kebenaran. Dengan demikian, sebagaimana kata As-Sa'di rahimahullah, wa yalzamu min dzalik, hal itu berkonsekuensi ayyakuna muhtadiyan, bahwasanya Muhammad adalah seorang yang muhtadiyan, seorang yang mendapat petunjuk fi ilmihi, dalam hal ilmunya, karena dapat wahyu dari Allah. Hadiyan, orang yang membimbing dan memberi petunjuk kepada orang lain. Hasanal qasdi, bagus
maksud dan niatnya. Nasihan lil ummah, menasihati umat ini kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada maslahat. Bi'aksi ma alaihi ahlul dhalal, kebalikan hakikat keadaan orang-orang yang sesat, yang menentang kebenaran, min fasadil ilmi, dari rusaknya, berupa rusaknya ilmu karena kebodohan mereka, kejahilan mereka, wa fasadil qasdi, dan rusaknya maksud dan niat mereka. Jelas? Terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan kata sahibukum, sahabat kalian, kepada dua hal. As-Sa'di rahimahullah hanya menyebutkan satu hal, satu perkara. Muridnya Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya menambahkan satu lagi, jadi dua. Jadi kenapa Allah tidak mengatakan ma dhalla Muhammadun, ma dhalla nabiyukum, rasulukum, tidak sesat Muhammad, tidak sesat nabi kalian, tidak sesat rasul kalian. Kenapa Allah tidak mengatakan itu? Tetapi Allah justru mengatakan ma dhalla sahibukum, tidak sesat sahabat kalian, kawan kalian. Nah, kenapa Allah menggunakan kata sahib, kawan kalian, sahabat kalian? Rahasianya untuk mengisyaratkan, mengingatkan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, ya, bahwa yang mereka dustakan, yang mereka musuhi, yang mereka hinakan adalah kawan mereka, sahabat mereka. Dulu mereka sama-sama sebelum dia diutus jadi nabi dan rasul, sahabat baik, kawan dekat, dipercaya, dikagumi, dihormati. Ya. Dibantu, ditolong. Setelah datang membawa ilmu, membawa bimbingan, ternyata tidak diperlakukan sebagaimana layaknya sahib, tidak diperlakukan sebagai layaknya kawan dekat, sahabat dekat. Yang harusnya namanya sahabat, kawan dekat, itu harusnya apa? Harusnya ditolong. Ya, jadi dengan kata sahib, sahabat ini, kawan dekat ini, mengingatkan mereka dua hal. Yang pertama, Nabi Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka ini bukan orang asing. Bukan orang asing. Dia sahabat. Dia sahabat kalian. Kawan dekat kalian. Kalian benar-benar tahu dia. Kalian percaya, kalian hormati. Sahabat, kawan dekat kalian yang kalian percaya, yang kalian hormati. Bukan orang asing. Dulu kalian puja, kalian percayai. Kenapa sekarang kalian hinakan? Kenapa sekarang kalian dustakan? Padahal dulu kalian benar-benar mempercayainya. Tidak pernah berdusta. Digelar Al-Amin. Kenapa sekarang disebut kadzdzab? Mendusta. Yang kedua, dia sahabat kalian, kawan dekat kalian. Harusnya kalian tolong dia. Bantu dakwanya. Sebagai sesama kawan dekat dan sahabat. Ya, saling menolong, saling membantu. Bukan justru dijadikan musuh. Kok berbalik dijadikan musuh yang kemudian dimusuhi, ditinggalkan, dihinakan, bahkan ya diganggu, disakiti, ya hendak dibunuh, ya diusir. Nah, ini kan bertentangan dengan muqtada as-suhbah, bertentangan dengan tuntutan persahabatan. Nah, ini
makna dibalik kenapa Allah SWT menggunakan kata sahibukum. Ini yang dijelaskan oleh Sa'di dan dilengkapi oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.